lagi di channelnya Sylvia Lin. Nah, di sini aku bakal membahas apa sih yang harus kita lakukan kalau anak lagi tantrum. Tahu kan, Mam, tantrum itu apa? Tantrum itu adalah kondisi dimana anak tuh nangis terus karena tidak dikasih sesuatu yang dia mau gitu. Contohnya dia mau permen gitu, mamanya nggak kasih gitu, akhirnya dia nangis. Nangisnya tuh lama banget ya. Makin kita ajak ngomong, dia makin keras nangisnya. Makin kita nyentuh, makin dia ngamuk ya. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu gimana caranya, tontonin video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat, oke? Nah, jadi di sini aku bakal kasih beberapa tips ya. Semoga ini bermanfaat dan benar-benar mempan di ibunya. Dan aku bakal kasih lihat satu video tentang anakku yang lagi tantrum ya. Udah tenang cari mami ya. Udah tenang cari mami. Tanya tadi. Nah, di video ini dia tuh lagi marah banget, dia kesal banget dengan permasalahan Yupi ya. Ibu-ibu tahu kan Yupi yang kenyal-kenyal itu loh. Jadi aku tuh beli Yupi, terus kelihatan dong sama anakku gitu kan. Terus dia minta, ya udah aku kasih satu, dia minta lagi satu lagi, aku kasih lagi yang ketiga nih, Yupi yang ketiga. Aku bilang ini yang terakhir ya, nggak boleh minta lagi, oke? Nanti sakit gigi, nanti giginya jelek berlubang ya. Kalau udah sakit gigi nanti nggak bisa makan enak-enak lagi. Udah aku terangin tuh di awal. Terus anakku jawabnya oke, gitu kan. Habis itu setelah dia udah makan habis nih Yupinya, dia minta lagi dong gitu. Dia udah lupa omongan dia yang beberapa detik yang lalu. Habis itu aku bilang nggak bisa, kan tadi udah dikasih tahu ini yang terakhir, kan mami udah kasih tahu ini yang terakhir gitu ya. Lalu nangis dong, dia nggak terima gitu. Aku minta kenapa nggak dikasih gitu kan, padahal Yupinya masih banyak gitu maksud dia kan. Habis itu ya udah gitu kan, dia nangis. Aku coba cara ini. Jadi yang pertama itu aku coba ajak dia komunikasi sekali lagi. Jadi kayak aku bilang, Gilbert, mami itu bukannya nggak mau kasih, tapi kan mami udah kasih tadi 3 kan, bukan nggak makan, kan udah makan 3 ya. Terus mami tadi kan juga udah bilang gitu kan, ini yang terakhir, nggak boleh lagi minta gitu kan. Biasanya anakku tuh makin ngamuk, makin nangis, dia makin keras. Jadi kalau dia udah nangis, anak nih kok kita cukup ajak satu kali komunikasi aja waktu dia nangis. Kalau memang nggak bisa diajak komunikasi, udah diamkan aja anaknya, biarkan anaknya nangis, biarkan anaknya meluapkan emosinya keluar. Jadi emosinya nggak ketahan di dalam gitu ya. Jadi biarin dia luapin amarah dia luapin kekesalan dia karena nggak dapat Yupi gitu kan. Terus pada saat dia emosi, nah biasanya ibu-ibu seperti aku gitu ya, namanya juga baru gitu, jadi aku gampang terpancing emosinya untuk di awal-awal sih ya. Untuk di awal sekarang sih udah lumayan terbiasa gitu ya, dengerin suara anakku nangis gitu. Jadi pas awal-awal tuh kayak gampang terpancing emosi. Jadi kalau dia nangisnya lama, aku diam nggak, mami bilang diam gitu, aku gituin. Sebenarnya itu nggak bisa, makin kita suruh diam, dia nggak bisa nyimak apa yang kita ngomong, makin jadi dia nangis. Ujung kita marah kan, habis itu kita marahin dia anaknya. Udah anaknya nangis dimarahin, makin jadi nangisnya. Jangan dimarahin ya, jangan disuruh diam karena itu percuma, oke? Jadi didiamin aja anaknya. Diaminnya itu sambil gini bun, jangan dicuekin mentah-mentah gitu ya. Jadi sambil didiamkan, ibu geserkan semua barang-barang di samping-samping dia itu gitu ya. Takutnya itu berbahaya untuk anaknya. Secara anakku itu kalau nangis tuh jungkir balik gitu, nggak tahu diam. Jadi takutnya kepalanya tuh terbentur sama mainannya kak, atau sama barang apakah. Habis itu takutnya dia juga lempar-lempar barang gitu kan. Nah kalau emosi suka lempar barang kan nggak bagus ya bu ya. Jadi biarkan dia kalau mau nangis, emosi nangis aja, tapi nggak usah pakai lempar-lempar barang gitu kan. Terus kedua, waktu itu anakku tuh nangis sambil tendang-tendang aku gitu kakinya. Terus aku bilang, kakinya ya, nanti mami marah ya. Aku bilang gitu. Masa kakinya tendang orang, kaki kan dipakai buat jalan, bukan buat tendang orang, sakit tahu. Nggak boleh ya, aku gituin. Habis itu ya udah dia nggak tendang tapi nangis gitu, nangis lagi. Habis itu udah. Nah buat ibu-ibu nih yang nggak tahan gitu sama dengar suara anaknya nangis gitu kan, ibu-ibu bisa sambil main HP,
sambil liatin anaknya gitu, atau sambil putar lagu yang happy kah gitu. Tapi putar lagunya bukan sambil pakai headset ya dengarnya, tapi cukup letakin HP-nya di meja kah atau di atas kasur kah. Jadi ibu masih bisa dengerin lagu sambil dengerin suara alunan, suara tangisan anaknya gitu ya. Jadi tetap dipantau. Terus biasanya aku juga sekali-kali aku bakal tanyain, Gilbert udah selesai nangisnya? Biasanya anakku tuh bakal nyaut, belum gitu. Lucu kan? Jadi dia bisa nyaut belum. Kadang juga dia nggak nyaut, kadang dia kayak makin tambah nangis gitu. Terus biasanya kalau nangis, aku kalau mau aku bilang apa sih? Kayak bilang, sini mami sayang ya, mami sayang ya. Terus aku mau peluk dia gitu, dia nggak mau, dia marah, makin nangis. Ya udah, kalau memang udah nggak bisa, dia main aja. Nanti setelah dia udah nangis cukup lama gitu kan, kita tanyain lagi, itu apa sih? Udah selesai belum nangisnya? Biasa kan kalau nangis agak lama kan udah capek ya, dia udah mulai capek. Biasanya tuh sekitaran 10-15 menit kalau di anak aku. Bayangin 15 menit dengerin anakku nangis gitu, dengerin anakku ngamuk. Jadi harus ekstra sabar, oke? Jadi jangan ikut marah, oke? Jangan ikut apa sih? Jangan ikut emosi gitu. Jadi kalem aja. Jadi aku dengar dia nangis, ya udah biarin aja, dia lagi luapin emosi dia, oke bunda? Habis itu kalau udah, biasanya anakku itu kalau udah nangis lama banget dia bakal minta digendong gitu. Jadi bakal ku gendong. Nah setelah anaknya udah tenang gitu kan, udah nggak nangis gitu, inilah peran seorang ibu yang sangat berguna gitu ya. Jadi kita kasih pengertian ke anak kita gini, Gilbert tadi nangis ya, Gilbert kesal, Gilbert marah sama mami karena mami nggak kasih Yupi ya. Biasanya anakku jawab mami gitu, kayak dia iya mami yang salah nggak kasih Yupi gitu. Terus kita kasih pengertian lagi, iya mami memang nggak bolehin Gilbert makan Yupi lebih dari 3 ya, karena nanti itu bisa buat gigi Gilbert rusak. Nah, kalau rusak nanti kena ulatnya gigit, giginya berlubang. Kalau udah berlubang sakit loh. Kalau sakit nanti Gilbert nangis. Kalau udah nangis nggak bisa makan apa-apa loh, nggak bisa makan enak loh. Terus habis itu susah tidur loh karena sakit, nyut. Habis itu harus minum obat lagi kan. Nah, lalu aku kasih tahu dia, mami tuh sayang sama Gilbert ya, bukan mami marah tuh mau Gilbert yang bagus gitu ya. Kasih tahu Gilbert yang bagus, kan mami sayang sama Gilbert ya. Sambil dipeluk, sambil dicium, sambil dibelai, biar anaknya benar-benar ngerasa, oh mamaku tuh sayang sama aku. Begitu terus ya punya. Jadi tantrum itu bakal terus berulang sebenarnya. Tapi jika lama kelamaan gitu, dia akhirnya ngerti kalau percuma aku nangis, aku mau nangis sampai berapa lama pun mama aku nggak bakal kasih. Itulah gunanya disiplin gitu ya di dalam penerapan ini. Jadi ibunya tuh harus ekstra sabar gitu. Jangan anaknya udahlah dia nangisnya lama banget, kasih dia. Di aku enggak ya, di aku enggak. Jadi waktu anakku nangis aku kunci pintu kamar. Siapapun yang ketok pintu aku tidak akan bukakan gitu ya, yang mau ikut campur dalam urusan anakku lagi nangis gitu ya. Jadi aku bakal biarin anakku nangis, aku nggak bakal kasih dia dibawa siapapun. Aku biarin dia nangis. Jadi pada saat dia nangis, setelah dia nangis pun dia berhadapannya sama kita gitu. Kalau sikit-sikit dia nangis terus dibawa kabur sama si A, si B, anaknya nggak ngerti gitu konsekuensi dari kelakuan dia gitu. Jadi kita harus nerapin disiplin ke anak kita. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Mau dia nangis seperti apapun, dia tidak akan dapat. Lama-lama anak tuh pasti ngerti, anak tuh pinter loh. Sekali aja kamu, waktu dia nangis kamu kasih, dia bakal melakukan trik itu terus menerus ya. Jadi kita harus pinter-pinter ya. Kita ini orang dewasa, kita yang harus ngatur anak kita, bukan anak yang ngatur kita. Tapi aturnya itu dalam hal yang positif, bukan dibentak-bentak, bukannya dimarah-marah, bukannya dipukul-pukul atau dipaksa-paksa ya punya. Jadi ambil ilmunya itu secara positif gitu. Jadi yang kita ajarin itu disiplin kepada anak kita di dalam hal ini gitu ya. Nah ini hanya berlaku kasusnya kalau di dalam rumah gitu ya.
Kalau di dalam rumah dia mau nangis berapa lama terserah dia. Terus gimana dong kalau misalnya lagi jalan keluar rumah gitu kan, lagi jalan-jalan ke mall nih, terus anaknya tantrum kan, aduh pusing dong, nggak enak sama yang lain, ribut kan, berisik, ganggu yang lain. Sebelum pergi kita jelasin dulu kita ke mall nih ngapain aja. Jadi ekspektasinya anak tuh nggak tinggi-tinggi gitu. Oh nanti kalau aku ke mall, mami nggak ada bilang nih, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kita kasih tahu dulu di awal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misalnya, oh misalnya kita nanti ke mall nggak boleh ya nangis-nangis minta ini minta itu. Kita kan udah bilang kita bakal cuma beli susu atau cuma beli buku atau cuma beli makan gitu ya. Nggak boleh minta beli mainan ini. Kalau Gilbert minta gini atau si A minta gitu misalnya ya, kita nggak bakal jalan-jalan ke mall lagi, kita nggak bakal bisa main lagi, seperti itu. Terus kalau anaknya nggak mau dengar, tetap nangis di tempat umum, ya mau tidak mau kita bawa pulang anaknya. Kita nggak bisa biarin dia nangis di tempat umum karena itu sangat mengganggu masyarakat yang lain kan, orang-orang lain. Jadi kita bisa kita bawa dia pulang. Kalau dia udah tenang, kita kasih tahu dia, Gilbert, kamu tadi kan mami udah bilang kalau kita ke mall hanya beli buku gitu misalnya, tapi kamu minta beli mainan, mami udah kasih tahu nih, tapi kamu nggak mau dengar, jadi kamu tidak bisa pergi ke mall lagi. Mami nggak bakal bawa kamu jalan-jalan lagi kalau kamu kayak gini ya. Kita kasih pengertian dan ketegasan biar anaknya tuh ngerti gitu. Nah segini aja dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini atau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa dengan like-nya, karena like kalian itu sangat bermanfaat. Terus jangan lupa juga komen di bawah teman-teman mau aku bahas apa tentang parenting. Kalau aku tahu aku bakal bikin kontennya. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, nggak berbayar, benar-benar gratis ya. Terus kalau teman-teman klik tombol subscribe-nya, teman-teman juga bakal dapat pemberitahuan kalau aku ada upload video terbaru. Nah, silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, agar teman-teman yang lain juga bisa ikutan nonton video ini, dan video ini makin banyak view-nya, makin banyak yang like-nya, dan aku makin semangat bikin konten-konten edukasi seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!